Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pelayanan anak GPIB Sola Gracia Marangkayu. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Tentunya kabar baik ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Nah, adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan Yesus dari Kidung Ceria nomor 12. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih pada pagi hari indah ini Tuhan Yesus. Kami akan memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal ibadah kami hingga selesainya. Buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, buat Bunda Beli pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati agar boleh menyampaikan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 36, yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat, serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beli. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat di hadapan-Mu yang kudus, ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami, tuntun kami Tuhan, agar apa yang kami baca pagi hari ini, kami boleh pahami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah bagi kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2.
Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kalau adik-adik sudah mendapatinya semua, kita akan membacanya secara versi Mazmur atau secara litani, ya. Mazmur 103 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Semua sehat? Atau mungkin ada di antara adik-adik, ada yang sedih, atau ada yang nggak enak badan? Nah, kakak berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, gembira, bersuka cita. Karena Tuhan sangat baik bagi kita. Nah adik-adik, kakak mau bercerita. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, masih ingatkah cerita minggu lalu? Ayo, ada enggak yang masih ingat? Ya, ceritanya adalah aku mengasihi Yesus. Nah, untuk hari ini kakak punya cerita yang baru lagi. Judulnya, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, tadi pagi waktu bangun tidur, apa yang adik-adik lakukan? Ayo, apa yang adik-adik lakukan waktu pagi-pagi tadi bangun tidur? Ya pastinya, satu, berdoa. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita saat kita tidur dan kita masih diberikan kesehatan saat bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kita masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semua karena Tuhan sangat baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita terus mengucapkan syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata kebaikan Tuhan itu bukan hanya pada hal-hal yang besar, ya. Misalnya Tuhan Yesus atau Tuhan itu membangkitkan orang mati. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Itu kan hal yang luar biasa ya adik-adik ya. Mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebaikan itu kita bisa nikmati setiap saat dalam hal-hal yang sederhana. Contohnya tadi kan, kakak sudah bilang bahwa saat kita bangun, kita rasakan ternyata Tuhan masih sayang kepada kita, masih sangat baik kepada kita. Masih memberikan kita nafas kehidupan, kita masih bisa menghirup udara yang segar. Bahkan saat kita keluar dari kamar, ternyata mama masih ada, bapak masih ada. Mama sudah menyiapkan sarapan. Itu adalah contoh kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Kemudian contoh yang lain. Ya. Adik-adik masih diberikan kesempatan untuk belajar. Ya. Kita masih bisa makan yang enak. Ya, masih bisa menikmati kesehatan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga,
masih bisa bermain dengan teman-teman. Itu kan semua kebaikan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, ya kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Tapi karena Tuhan sangat baik kepada kita. Jadi, sepatutnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena mama papa selalu menjaga kita. Kita bersyukur ada oma, opa yang sayang kepada kita. Kita bersyukur karena ada adik kakak yang menyayangi kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita punya teman untuk bermain bersama-sama. Hal yang sederhana kan adik-adik, bukan yang besar tapi harus sederhana. Nah ternyata di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu sangat baik bagi kita. Apalagi dalam kondisi saat ini, ya kita mau sekolah belum bisa karena pandemi. Tapi apakah adik-adik tidak bisa belajar? Bisa kan? Di rumah bisa belajar. Itu kebaikan Tuhan. Ya, kita malah justru bisa berkumpul dengan mama, papa. Kita bisa bertanya pada mama, papa. Nah artinya hubungan mama, papa, adik-adik semua bisa menjadi akrab. Itu kan kebaikan Tuhan. Sekalipun kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti pandemi. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Ya, itu. Jadi anak-anak jangan perlu mengeluh. Kok begini terus? Tidak. Tuhan sangat baik bagi kita semua. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin ya ada di antara adik-adik sakit, kemudian disembuhkan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Sedih, kemudian dapat pemulihan, ada kegembiraan, itu kebaikan Tuhan. Semuanya Tuhan buat begitu baik bagi kita. Tidak ada yang tidak baik. Ya, semua dibuat Tuhan baik bagi kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus merespon, ya, meresponi karya Tuhan, kebaikan Tuhan dengan baik bagi kita. Dengan cara bersyukur. Apa yang kita lakukan? Untuk bersyukur itu apa yang kita lakukan adik-adik? Sederhana saja. Berdoa. Ya kan? Rajin baca Alkitab. Dengar-dengaran kepada mama dan papa. Menghargai guru yang sudah memberikan pelajaran. Menolong teman. Berkata jujur, sopan, santun. Tingkah laku kita. Itu yang kita harus wujudkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kehidupan kita. Mungkin orang mencibir bagi kita. Atau kalau anak-anak mencibir itu apa ya? Seperti ini. Menghina kita ya. Mungkin orang lain menghina kita. Tapi kalau hati kita tetap baik, Tuhan akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kakak, untuk pagi hari ini, kakak berharap kalau adik-adik itu bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari, walaupun kita masih kecil, ya, tetap kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kakak mau mengakhiri cerita, tapi ada tugas yang kakak mau bagikan bagi kita semua. Nah coba diperhatikan ya adik-adik ya. Ini ada. Ini. Ayo, ini tuh tulisannya adalah toples sukacita. Apa ya gunanya ini toples sukacita? Nah adik-adik, ya, untuk toples sukacita ini, nanti semua adik-adik buat di rumah loh ya. Semua adik-adik buat di rumah. Nah gunanya itu, nanti toples ini kita akan gunakan untuk menyimpan. Kita tulis misalnya begini. Kita ambil kertas, mungkin segini kecilnya, ya. Kemudian kita tulis, atau adik-adik tulis. Semua kebaikan Tuhan. Mungkin hari ini, apa yang adik-adik rasakan. Contohnya begini. Tadi pagi, bangun pagi, masih bisa menghirup udara segar. Jadi tulis, menghirup udara segar. Digulung, kemudian nanti itu dikasih masuk dalam toples. Ya. Kita gulung-gulung kecil. Nah kemudian
Nanti dikasih masuk dalam toples seperti ini. Masukkan. Jangan lupa tulis ya, toples sukacita. Kemudian mungkin besoknya lagi adik-adik mendapat kue. Kue dari kakak. Tulis, dapat kue dari kakak. Tulis di kertas, kasih masuk lagi. Ya kan? Mungkin berikutnya lagi, oh dapat uang dari mama. Tulis, dapat uang dari mama, kasih masuk. Semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang adik-adik alami setiap hari kasih masuk. Disimpan dalam toples sukacita. Ya. Jadi adik-adik semua buat loh ya. Disimpan, ditulis. Kasih masuk dalam toples sukacita. Kemudian, apa gunanya? Untuk apa? Apakah sekedar hanya disimpan doang? Dikasih masuk simpan sampai penuh? Tidak kalau adik-adik. Ada gunanya. Hanya begini. Diisi kebaikan, diisi kebaikan, diisi kebaikan. Kemudian suatu saat mungkin adik-adik mengalami sakit. Sedih pasti kan? Kalau sakit. Pasti sedih. Ambil satu catatan dari dalam. Buka toplesnya, ambil. Kemudian baca. Dibaca. Kebaikan Tuhan apa. Nah dengan membaca ini kita tetap, sekalipun dalam kondisi sakit, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat baik bagi kita. Jadi kita tidak larut dalam kesedihan karena kita sakit, tidak. Tapi coba ambil catatan itu. Mungkin, oh iya ya, mama kemarin kasihkan saya donat, wih enaknya buatan mama. Itu kan membuat kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita sakit. Nah itu maksud daripada toples sukacita ini. Jadi tidak apa-apa tulis setiap kebaikan Tuhan, tulis kasih masuk, simpan di dalam. Nah pada saat sedih ambil, buka lagi, apalagi mengingatlah kepada Tuhan, oh Tuhan bagi saya tidak perlu marah-marah, saya tidak perlu bersedih karena Tuhan begitu baik. Itulah manfaat dari toples sukacita. Jadi kakak berharap semua adik-adik punya toples sukacita di rumah. Diisi semua kebaikan-kebaikan Tuhan, tulis di kertas, isi kasih masuk. Biar sampai penuh tidak apa-apa. Sebanyak-banyaknya kebaikan Tuhan, kita tulis semua kasih masuk. Dan ini juga punya kakak. Dan kakak juga akan membuat seperti ini. Akan buat isi. Saat kita dibuka, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Berarti kita diajarkan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat membuat toples sukacita. Kiranya toples ini bermanfaat dan selamat menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita, kita nyanyikan 2 kali. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke, kita masuk dalam doa syafaat. Semua lepas tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kemurahan, cinta kasih Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini boleh beribadah, memuji Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami merasakan dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan dalam surga, berkati kami semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang belajar di rumah karena pandemi virus corona. Biarlah mereka tetap bersukacita untuk terus belajar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan mereka.
bersyukur atas kehidupan mama papa, bersyukur atas kehidupan adik kakak, bersyukur atas segala kehidupan oma opa, bahkan semua Tuhan. Apa yang dirasakan itu semua mata-mata karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami berdoa buat semua kakak-kakak layan. Berkati mereka agar mereka pun tetap bersuka cita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, di dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi Sergio, bagi Billy, bagi Lam Serius, yang juga sudah membantu pelayanan di pagi hari ini. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka tetap bersuka cita untuk melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tersisi, yang mengalami bencana alam, ataupun yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena terpapar virus corona. Biarlah kasih sayang Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh banyak permohonan kami yang kami mau bawa ke hadapan-Mu yang kudus, tapi Tuhan sudah jauh mengetahuinya. Sebab itu Tuhan, ampuni segala dosa kami. Sambut dan dengarkanlah kami datang bermohon melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita. Nah, sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 38. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, kita menyanyikan bait yang kedua. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita doakan persembahan kita. Puji syukur terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami boleh memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati demi pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kuduskanlah dan terimalah. Inilah ungkapan syukur kami. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jadilah anak-anak yang selalu bersyukur
di dalam kehidupan kita setiap saat. Kidung Ceria 22, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Bait kedua. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dan bimbingan Tuhan di dalam ibadah persekutuan kami pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik, Kak Lince Kak Beli mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.